Wassalawatu wassalamu ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah haitsu kama qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para rawuh Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita diberi karunia kenikmatan yang betul-betul kita rasakan nikmatnya. Nikmat karena kemudian kita bisa sholat berjamaah di masjid. Ini tentu nikmat yang luar biasa. Kemudian nikmat kesempatan kita bisa ngaji bersama-sama di dalam rangka untuk mendalami agama kita. Yang mudah-mudahan dengan kita ngaji itu maka ditenangkan hati kita, kemudian kita lebih didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikenalkan dengan syariat, dan kita bisa melaksanakan apa yang kemudian yang kita kaji selama ini. Bapak Ibu rahimakumullah, kita kehilangan saudara kita Pak Mariono kemarin. Ini biasa aktif di kajian malam Sabtu. Masya Allah luar biasa, pagi itu masih ngaji, kemudian sakderenge maghrib, betul ya, sakderenge maghrib di pendet mudah-mudahan dia mendapatkan husnul khotimah. Dan bagi siapa saja yang kemudian tentang sebuah hadis yang berjudul idza iltaqal muslimani, apabila dua muslim itu bertemu, ada muslim dan muslim, dua muslim atau lebih bertemu, bisaifihima, kedua muslim tadi sama-sama membawa saif itu pedang ya. Maka falqatilu, orang yang membunuh, wal maktul, dan yang terbunuh, finnar. Judulnya begitu. Hadisnya adalah dari Abi Bakrah, an Abi Bakrah Nafi' bin Harith Ats-Tsaqafi. Qala, ia mengatakan, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza iltaqa, apabila bertemu, siapa yang bertemu? Al muslimani, dua orang muslim, bisaifihima, yang kedua muslim tadi sama-sama menghunguskan pedang ya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, falqatilu, orang yang membunuh tadi, wal maktul, dan orang yang terbunuh, kedua-duanya finnari, sama-sama berada di dalam api neraka. Fakultu, maka kemudian aku bertanya, ya, yang meriwayatkan hadis itu kemudian bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadal qatil, ini orang yang membunuh. Kalau orang yang membunuh kemudian berada di neraka itu pantas. Fama balul maktul, lalu kenapa orang yang terbunuh kok juga finnar, berada di dalam neraka? Qala, maka kemudian Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innahu, sesungguhnya orang yang terbunuh itu tadi harison, dia bersungguh-sungguh, dia juga memiliki keinginan ala qatil sahabi, dia punya keinginan untuk membunuh sahabatnya, begitu. Rawahu Syekhani wa Abu Dawud wa Nasa'i. Ada dua muslim, yang satu bawa pedang, ini juga bawa pedang. Kemudian mereka
bertengkar dan yang satu terbunuh. Maka kata Nabi SAW, ini yang terbunuh di neraka ini. Lah kok bisa? Wong terbunuh kok di neraka? Keterangannya bagaimana? Karena orang yang terbunuh tadi, dia juga punya keinginan besar untuk membunuh orang yang membunuh itu. Si A dan si B berantem. Si A pengen mateni si B pengen mateni si A. Ternyata si B mati. Tapi kedua-duanya ini diancam oleh Rasulullah SAW. Kalau demikian yang terjadi, maka yang membunuh dan yang dibunuh semuanya diancam berada di neraka. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa yang namanya udwan itu bermusuhan ya, bermungsuhan atau saling bertengkar ya, tidak akur gitu. Itu merupakan itsmun kabir. Itu merupakan dosa yang buruk, dosa yang besar. Bahkan kemudian ketika sampai kepada permusuhan yang berlebihan, nanti akan kena penalti di dalam surat An-Nisa ayat 93. Ini sudah sering dibahas Ustadz Ja'far Shadiq begitu ya. Wa may yaqtul mu'minan, siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja. Karena nanti pembunuhan itu ada dua. Ada yang sengaja, ada yang mithlul amdi, ada yang semi sengaja. Ini hukumnya beda. Kalau yang membunuh sengaja itu dia betul-betul niat untuk membunuh. Tapi kalau orang yang tidak sengaja membunuh saudara seiman atau di luar saudara seiman dengan tanpa hak, tapi semi sengaja. Contohnya apa? Contohnya kecelakaan, nabrak orang kemudian sampai meninggal. Nah, ini pembunuhan yang semi sengaja itu berbeda ya. Di sini yang sengaja, yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannam, maka tempat kembalinya adalah jahannam, khalidan fiha. Orang ini diancam dengan dia kekal di neraka jahanam, wa ghadiballahu alaih, dan mendapatkan ghadab, marahnya Allah, laknatnya Allah. Wa addalahu adzaban adzima, dan baginya azab yang besar. An-Nisa ayat 93. Bapak Ibu rahimakumullah, maka keterangan yang berikutnya adalah, ini ada keterangan begini, sama, apabila dua orang muslim itu bertemu dengan pedangnya, ya kan? Cuman di sini tidak hanya pedang. Nanti kita akan beralasan, Ustadz, yang di dalam hadis itu kan pedang. Nek mateni wong liya nggawa watu berarti ora mlebu hadis, begitu ya. Ada yang beralasan seperti itu nanti. Kalau membunuh dengan senjata selain pedang, dengan pistol, dengan yang lain sebagainya, maka tidak masuk ke dalam hadis itu. Maka kemudian di sini diterangkan bahwa pedang itu nanti disamakan dengan pistol, disamakan dengan alat-alat senjata tajam yang selain pedang. Intinya adalah alat-alat yang digunakan supaya kemudian digunakan untuk membunuh saudaranya, begitu. Jadi saling membunuh. Sama, mau membunuh pakai pedang, mau membunuh pakai pistol, kalau keduanya saling bermusuhan, tetap yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama berada di dalam neraka. Begitu keterangan hadisnya. Baik. Maka kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, ada keterangan yang perlu kita perhatikan. Di sini konteksnya adalah udwan, saling bermusuhan. Si A dan si B saling bermusuhan. Kemudian terjadilah pembunuhan yang tanpa hak.
Tapi ada tapinya. Hadis yang kemarin kita bahas, yang kemarin kan kalau kemudian kita ditodong atau kita dizolimi tanpa hak, diminta harta kita atau kehormatan kita, maka kita melawan. Kalau ini bukan, makanya diterangkan di sini. Akan tetapi apabila kamu rafa'ta saifaka, mengangkat pedangmu, bihaqqin, dengan cara-cara yang benar, ya kan? Kita melawan, mengangkat pedang dengan cara-cara yang benar. Disebabkan apa? Disebabkan karena adanya permusuhan. Jadi kita dimusuhi oleh orang lain, atau zulman, atau kita didolimi oleh orang lain, au hasadan, atau kita dihasati orang lain, au baghyan, atau kemudian kita didengkini oleh orang lain, fala haraja alaika, maka tidak menjadi salah bagimu jika kamu kemudian mengangkat senjata itu. Artinya kita membela diri. Kalau yang tadi semata-mata itu karena permusuhan. Jadi sama-sama keduanya ini hasad, sama-sama keduanya ini ndak akur, kemudian bertengkar. Tapi kalau kita ditukari kancane kan begitu. Kemudian kita membela diri, maka masuk kepada hadis yang kemarin. Karena ini merupakan satu yang jarang ya, yang sampai pembahasan tentang masalah pembelaan diri, tentang masalah jihad dan lain sebagainya itu jarang. Bahkan kemudian saya baca dari biografi orang Jawa, ya kan, dalam satu buku itu sejarah bagaimana di Jawa ini ya memang jarang terjadi perang dibandingkan dengan yang lainnya begitu. Kenapa? Karena memang karakter orang Jawa itu, ya kan, pertama ketika dia mau berperang itu kan banyak pranoto nopo sing ngarani cara-cara mereka di dalam meramal maju atau mundur begitu. Ternyata setelah dilamar, setelah diramal ya, kalau diramal kita kalah, maka mundur. Dan karakter orang Jawa memang nggih nyuwun sewu kan begitu. Tapi bukan berarti kemudian kita nggah-nggih itu monggo alus dan lain sebagainya, kemudian kita sama sekali tidak memperhatikan masalah jihad. Tidak seperti itu juga. Kalau kemudian lemah lembut kita kemudian mengalahkan daripada sifat jihad kita, artinya sifat membela kehormatan diri, kehormatan darah, maka mungkin hari ini kita belum merdeka. Kenapa? Karena dijajah monggo Pak gitu kan repot. Artinya jihad itu sesungguhnya ada, cuman jihad dengan cara yang hak. Maka di sini diterangkan kalau kamu mengangkat senjatamu dengan cara yang hak, maka tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah kita membunuh orang, yang menjadi masalah kita bertengkar dengan orang, tapi kemudian dalam konteks yang tidak hak. Di situ dalam hadis yang kemudian kita sampaikan tadi di awal. Maka ini nanti panjenengan bisa dibuka Al-Hujurat ayat 9 sampai ayat 10. Ayat 9 sampai ayat 10. Sebentar. Wa in ta'ifatani minal mu'minin. Maka kemudian gimana itu terjemahannya, saya agak lupa yang ayat 9 10. Al-Hujurat. Ya. Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, wa in ta'ifatani minal mu'minin. Apabila ada dua golongan seorang mukmin yang berperang, maka damaikanlah, fa aslihu bainahuma, dan perbaikilah hubungan di antara keduanya. Wa in baghat ikhdahuma alal ukhra, akan tetapi jika salah satu dari keduanya ini berbuat baghat, berbuat zalim, faqatilu, maka perangi orang yang berbuat zalim itu. Alati tabtaghi,
hatta tafi'a ila amrillah. Maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bersifat adil. Ini Al-Hujurat ayat 9 ayat 10. Jadi kalau ada dua orang mukmin yang kemudian berperang, wa in ta'ifatani minal mu'minin uqtulu, maka perangi orang yang kemudian berbuat zalim itu. Fa aslihu bainahuma, islahkanlah mereka, perbaiki hubungan di antara keduanya. Tapi apalah daya, antara kelompok A dan kelompok B sudah diberi peringatan, kamu damai, kamu kemudian berbuat baik terhadap saudaramu. Tapi kelompok A ini tetap tidak mau dan dia mendolimi kelompok B. Maka kalau urusannya seperti itu, kemudian kita disuruh merangi mereka, merangi kelompok A yang tidak mau berbuat ma'ruf terhadap kelompok yang B itu. Sampai kemudian hatta tafi'a ila amrillah, sampai kemudian tegaklah perintah-perintah Allah itu. Akan tetapi fa'in fa'at, kalau kemudian sudah terjadi kebaikan di antara keduanya, fa aslihu bainahuma, maka kemudian ya sudah sampai di situ saja. Kemudian innamal mu'minuna ikhwatun dan seterusnya, karena sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Ini kaitannya dengan masalah mengangkat senjata yang kemudian dengan hak. Al-Hujurat ayat 9 dan ayat 10. Akan tetapi walakin ista'malahu bin niyatit taf'i la bin niyatil qital. Akan tetapi memerangi kelompok A tadi itu bukan niatnya untuk perang semata, bukan. Akan tetapi semata-mata untuk kemudian menghilangkan mafsadat, untuk kemudian semata-mata menghilangi madharat, supaya A dan B tadi tetap kemudian menjadi mukmin yang satu. Jadi niatnya memerangi itu sudah beda. Bukan kemudian untuk menghabisi si A, atau bahkan kemudian kadang-kadang si A dan si B berperang, sedang tidak harmoni. Kemudian kita punya niat yang lainnya, karena kita punya dendam dengan si A, maka kita membantu si B ini tidak masuk. Yang mengangkat senjata dengan hak itu semata-mata untuk kemudian islah, berbuat baik, memperbagus di antara kedua golongan tadi. Ini keterangannya begitu. Jadi boleh kita mengangkat senjata dengan cara yang hak. Dan di dalam riwayat Sahih Muslim dari Abu Hurairah, annahu ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhadha mali. Bagaimana jika datang seseorang ingin mengambil hakku dengan cara yang dolim, ya, dengan cara yang dolim, bukan kemudian dengan cara yang tidak dolim. Qala fala tuti'hu, maka jangan berikan harta itu kepadanya. Qala, bagaimana in qatalani, kalau dia membunuhku? Qala, Kanjeng Nabi ngendika, faqatilhu, bunuh dia terlebih dahulu. Qala fa in qatalani, kalau ternyata dia berhasil membunuhku. Qala, Kanjeng Nabi mengatakan, fa anta syahid, kamu syahid. Qala ara'aita in qataltuhu, bagaimana jika aku berhasil membunuhnya? Qala fa huwa finnar, dia berada di dalam api neraka. Ini hadis yang kemudian sudah kita bahas pertemuan yang kemarin. Kalau harta kita mau diminta oleh orang lain dengan cara yang zalim, maka di situ ada kesempatan kita untuk mendapatkan syahid. Ning angel, kan begitu. Tapi dengan catatan ada orang lain datang ke kita. Misalnya napa wingi kula contohake ana wong ngajeng nyuwun uyah napa nyuwun lenga, kayak larang to lenga to, begitu to. Minta dengan cara baik-baik, kemudian wah dipahami, wah ini minta harta saya, ini saya akan bunuh orang ini, ya itu
Bukan seperti itu. Maksudnya adalah dia meminta dengan mengambil cara paksa dengan cara yang tidak hak, begitu. Maka keterangannya sebagaimana hadis yang sudah kami sampaikan. Maka di sini ditambahi wa fi hadits Abdullah bin Amr, dari hadis Abdullah bin Amr inda Abi Dawud At-Tirmidzi wa Shahihi, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan di dalam sahihnya. Ini man kutila, siapa yang terbunuh, duna dinahu, siapa yang terbunuh karena mempertahankan agamanya, fahuwa syahid, dia adalah orang-orang yang syahid. Waman kutila, siapa yang terbunuh, duna damahu, karena mempertahankan darahnya, fahuwa syahid, dia adalah orang yang syahid. Siapa yang terbunuh duna malahu, karena mempertahankan hartanya, fahuwa syahid, dia juga orang-orang yang syahid. Dan siapa yang terbunuh karena mempertahankan ahlinya itu keluarganya, fahuwa syahid, maka kemudian dia adalah orang-orang yang syahid, dengan catatan bahwa ini terjadi dengan konteks dan ranah yang benar, yang hak, bukan yang bi ghairil hak. Bapak Ibu rahimakumullah, itu tadi yang pertama. Yang kedua, kita akan memahami waqad ikhtilaful ulama salaf wal khalaf, ada perbedaan di antara ulama salaf dan ulama khalaf dalam urusan bunuh membunuh. Idza taba, apabila seorang itu telah bertaubat, apakah intafa'u taubatuhu, apakah taubatnya itu bermanfaat baginya atau tidak? Bermanfaat dari apa? Bermanfaat daripada kemudian menyelamatkan dirinya daripada azab. Ini ada khilaf di antara para ulama. Tadi di ayat yang kita bahas di awal, perhatikan ini, siapa yang membunuh, ini surat An-Nisa ayat 93, seorang mukmin dengan cara sengaja, maka balasannya adalah jahanam. Jahanam itu berarti neraka. Kholidan itu artinya apa? Khuldi, kholidan itu kekal, fiha, di dalamnya. Kalau orang memahami secara tekstual, kira-kira orang yang pernah membunuh orang lain itu kekal di dalam neraka atau tidak kekal? Kira-kira berdasarkan ayat ini, kekal napa boten, Pak? Ayatnya jelas. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan cara sengaja, maka fajazauhu jahannam, kembalinya adalah jahanam. Kholidan artinya apa? Kekal. Fiha, di dalam neraka itu. Berarti nek wis tau mateni wong niku ora mlebu swarga, kan begitu kan? Karena apa? Ancamannya adalah kholidan, kekal di dalamnya. Ini kalau kemudian kita memahami secara tekstualis. Tapi ayat ini sesungguhnya nanti masuk di dalam pembahasan akidah. Taubatnya itu diterima atau tidak? Kita bacakan ayat yang lainnya. Nanti dibuka di dalam, sebentar, surat An-Nisa 93, Al-Furqan 68. Kalau An-Nisa yang 93 itu menerangkan tentang jazaknya adalah jahanam, termasuk yang tadi menerangkan kekalnya manusia, orang yang pernah membunuh orang lain di dalam neraka
jahanam. Akan tetapi di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 68 ayat 70 di sini diterangkan, maka janganlah kamu membunuh seorang jiwa allati harramallah, yang jiwa-jiwa itu haram hukumnya untuk dibunuh. Ya, haram hukumnya untuk dibunuh karena ada manusia yang memang sudah halal untuk dibunuh, kecuali dengan cara-cara yang hak. Wa may yaf'al dzalika, maka siapa yang melakukan itu, melakukan pembunuhan itu, yudha'af lahu adzab yaumal qiyamah, maka akan dilipat gandakan kepada orang tadi. Apa yang dilipat gandakan? Azabnya. Di mana yaumal qiyamah, pada hari kiamat itu sudah dilipat gandakan azabnya. Wa yakhlud fih, dan orang ini akan masuk ke dalam neraka. Yakhlud fih, dengan cara yang yakhlud, yang kekal. Akan tetapi di sini diterangkan illa man taba, kecuali orang-orang yang telah bertaubat. Wa amana, setelah dia taubat dia kuat imannya, kemudian wa amila amalan solihah, dan taubatnya itu kemudian diikuti dengan amal-amal yang solih. Orang yang demikian itu faulaika yubaddilullahu, orang ini akan digantikan oleh Allah. Apanya yang diganti? Sayyi'atihim, kesalahan-kesalahannya, dengan hasanatin, dengan kebaikannya. Wa kanallahu ghafuran rahima, adapun Allah Ta'ala adalah zat yang maha memaafkan, zat yang rohim. Rohim niku napa? Pengasih napa penyayang? Penyayang, ya, begitu. Ini kan sama kasusnya dengan, saya pernah ditanya masalah orang yang mati dalam keadaan bunuh diri, begitu. Jadi kita tidak asing mendengar orang mati dalam keadaan bunuh diri. Neraka ada kalau bunuh diri? Neraka iya, konteksnya iya, neraka. Kekal tidak di dalamnya? Ini kan jadi masalah. Karena nanti ahli warisnya atau anaknya atau keluarganya atau teman-temannya kemudian akan bertanya, Pak, juk kula oleh ndongaake napa? Boten. Wong matinya saja dalam keadaan dia bunuh diri. Maka dalam urusan ini, pertama kita harus membahas tidak sekedar dari ilmu tafsir, tidak sekedar dari ilmu hadis, tapi kita harus nyerempet dalam urusan-urusan ilmu akidah. Apa akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam konteks dosa-dosa besar? Kaidahnya bagaimana? Orang yang tidak diampuni oleh Allah itu adalah orang yang diantaranya mati dalam keadaan syirik. Kalau syirik jelas, dan mati dia tidak bertobat. Kira-kira dosa apa, Pak, yang lebih berat dari syirik? Ada yang tahu? Apa? Dosa apa yang lebih berat dari syirik? Salah satu dosa yang dibahas oleh para ulama yang sesungguhnya lebih besar daripada syirik adalah riddah. Riddah itu keluar dari agama Islam atau kufur. Jadi kufur itu memang, yaitu posisinya juga sesungguhnya lebih besar daripada dosa kesyirikan. Sama gitu, levelnya sama. Jadi kalau dia bukan muslim, dia tidak percaya dengan Allah, jelas dia tidak akan masuk ke dalam neraka.
ke dalam surga. Kalau kemudian berbuat syirik dan dia belum tobat, kembalinya juga neraka. Jelas kita tidak bisa mendoakan orang-orang yang secara zahirnya berbuat syirik gitu. Tapi kemudian bagaimana dengan pelaku bunuh diri? Para ulama bersepakat bunuh diri itu termasuk dosa besar. Tapi apakah kekal di dalam neraka? Ini pernah terjadi, saya belum mendalami, tapi saya sudah bertanya terhadap guru kami Pak Saifuddin itu yang beliau jualan buku di mana, di Plaza itu beliau luar biasa. Panjenengan bisa mampir ke sana, enak ustadznya, bisa sharing-sharing di toko jual buku di Plaza menghadap selatan. Pak Saifuddin dulu beliau di mana? Di Kendal, kemudian ke Jogja, kemudian sekarang berada di Temanggung. Ustadz ini bagaimana itu? Intinya begini, pernah dibahas dalam masalah tarjih tahun berapa saya lupa, beliau tidak menyebutkan tahunnya. Orang yang melakukan dosa-dosa besar seperti bunuh diri, ini pertama perkaranya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apakah dia kekal di dalam neraka? Para ulama kemudian di dalam putusan tarjih itu mengembalikan bahwa itu termasuk dosa besar, tapi tidak termasuk dosa yang mengkekalkan manusia di dalam neraka, begitu. Bunuh diri itu, Pak. Karena pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, besok kita kaji lebih dalam, tapi benang merahnya itu. Dan ada pelajaran yang luar biasa dari fatwa tarjih yang disampaikan. Pertama, ketika ada orang yang mati dalam keadaan bunuh diri, Kanjeng Nabi tidak mau mensolati. Kanjeng Nabi tidak mau mensolati. Tapi Nabi tidak melarang para sahabat untuk kemudian mensolatkannya. Ini yang jadi hukum. Hukumnya apa? Berarti kemudian boleh kita mendoakan orang yang mati dalam keadaan bunuh diri itu tadi. Begitu ya. Dan menjadi pelajaran juga kalau kita menjadi tokoh. Nah, ini terus terang saja, kalau kita menjadi tokoh, jelas itu meninggalnya dalam keadaan yang demikian, maka disunahkan untuk tidak mensolatkan. Kalau orang lain mau mensolatkan silahkan, tapi kita yang menjadi tokoh tidak. Jadi supaya ada efek jera. Dan pernah terjadi di pondoknya Ustadz Agus Ikhwanuddin itu. Dulu ada orang, Pak. Dulu ada orang yang seumur hidup tidak pernah sholat. Kemudian dia ngangen-angen pokoknya nyong ngesuk Ramadan arek mulai sholat, begitu. Kasusnya demikian. Ternyata sebelum masuk Ramadan, orang ini sudah diambil oleh Allah Ta'ala. Satu pondok tidak ada yang mau menyolatkan. Ini pernah terjadi demikian. Kenapa? Karena kemudian supaya apa? Supaya menjadi pelajaran bagi masyarakat. Menjadi pelajaran, oh nek mati, nek ora tahu sholat, mati ini ora di sholati. Nah, ini kubur saja begitu. Ini pernah terjadi demikian. Nah, ini fikih ya. Tapi intinya adalah tadi ya, orang yang meninggal dalam keadaan bunuh diri atau kemudian orang yang pernah berbuat maksiat dengan membunuh orang lain dan dia sudah bertaubat, zahirnya dia sudah taubat, tidak masalah. Tapi kalau kemudian zahirnya belum bertobat, nah ini yang menjadi masalah. Ada orang menjadi kahin, dukun, zahirnya betul-betul dukun dia, sampai mati kemudian dia tidak tobat, dan kita tahu zahirnya tidak tobat, maka ya kita tidak boleh mendoakan. Tapi kalau sudah bertobat, walau kemudian 1 hari menjelang kematiannya, ya insya Allah kita boleh untuk mendoakan, begitu. Jadi ini pelajaran yang bisa kita ambil. Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa orang yang membunuh dan orang yang terbunuh itu sama-sama masuk neraka? Kira-kira kenapa? Karena niatnya. Kalau tadi kasus yang tadi ini niatnya menahan membela diri, maka tidak masuk dalam konteks itu.
Tapi kalau niatnya saling membunuh sama-sama kemudian diancam oleh Allah Ta'ala, mereka berdua berada di dalam api neraka. Baik, ini sampai hadis yang nomor 9. Kita akan meloncat ke hadis yang nomor 10. Judul hadisnya adalah syarah hadis, keterangan hadis dari Abu Hurairah. Sholatul rajuli, sholatnya seseorang fi jama'atin, dalam keadaan berjamaah, tazidu ala sholatihi fi baitihi, mendapatkan tambahan daripada sholat yang dilakukan di rumahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi ngendika, Kanjeng Nabi bersabda, sholatur rajuli, sholatnya seseorang fi jama'atin, dalam keadaan berjamaah, tazidu ala sholatihi fi baitihi, maka nilainya akan bertambah daripada orang yang sholat di rumahnya, wa sholatihi fi suqihi, dan sholatnya seseorang di pasarnya atau di tempat usahanya, bid'an wa isyrina darajah, dengan 7 derajat ya. Kenapa bisa demikian? Wadzalika, dikarenakan anna ahaduhum idza tawaddaa, jika orang itu berwudu, fa ahsanal wudu'a, dan memperbagus wudunya. Besok dikaji oleh Ustadz Agus Effendi insyaallah, wudu yang baik bagaimana. Kemudian atal masjid, dia mendatangi masjid, la yanhazuhu ila shalah, mendatangi masjid, tidak dia keluar dari rumahnya kecuali untuk sholat, tidak dia keluar kecuali untuk mendatangi masjid itu. Falam yaktu qatwatan illa rufi'a lahu biha darajah, maka tidaklah orang ini melangkah kecuali langkahnya akan dicatat sebagai amal yang meninggikan derajatnya. Wa hutta anhu biha khati'atun, dan langkah yang satunya akan dicatat, dia akan dihilangkan atau diampuni kesalahannya. Hatta yadkhulal masjid, sampai kemudian dia masuk ke dalam masjid. Fa idza dakhalal masjid, dan apabila dia masuk ke dalam masjid, kana fi shalah, dalam keadaan sholat, artinya masuk kemudian dia sholat, maka natis sholatu hiya tahbisuhu, maka sholat itu akan senantiasa dihitungnya. Wal malaikatu yusalluna ala ahdaikum, maka para malaikat akan mendoakannya, madama fi majlisihi, selama dia tetap berada di majelisnya, tetap berada di dalam keadaan untuk menunggu sholat atau berzikir di majelis itu, di masjid itu. Alladzi shalla fih, yang kemudian ditegakkan sholat di dalamnya. Yaquluna, doa malaikat, Allahumma arhamhu, ya Allah berikan rahmat baginya. Allahumma ighfir lahu, ya Allah berikan ampunan baginya. Allahumma tub alaih, ya Allah berikan atau kabulkanlah tobat kepadanya. Artinya tobatnya supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan itu terjadi? Malam yuhdits fih, selama kemudian dia tidak berhadas. Jadi ini keterangan hadis yang kalau kemudian kita ambil pelajaran dari fawaid hadis ini adalah, pertama, wudhu itu baiknya di rumah.
Bukan urusan kemudian nang kono padha wae ana musola, ana keran kita wudu di sana, enggak. Tapi di sini berlaku apabila dia memperbagus wudunya di mana? Di rumah. Nek apa artinya kita kemudian kita keluar dari rumah dalam keadaan tidak berwudu, kemudian wudu di sini ya tidak mengapa. Cuman baiknya memang sunnahnya di rumah. Kemudian wudunya wudu yang sempurna. Kemudian dia keluar dari rumah semata-mata untuk ke masjid. Bukan karena kemudian dia keluar dari rumah, misalnya ke tuku dulu, kemudian mau pulang dari tuku, kemudian dia wis wayahe sholat tak mampir masjid sisa, tidak begitu. Tapi memang betul-betul niatnya dia untuk kemudian sholat. Artinya apa? Dalam pembahasan kitab ini adalah konteksnya adalah dia meniatkan untuk sholat di masjid. Jadi harus ada niat. Begitu. Yang kedua, pelajaran yang berikutnya adalah bahwa sholat seseorang itu di rumah dan di masjid itu jauh lebih utama yang di masjid. Bahkan sebagian mayoritas ya para ulama kemudian menyebutkan bahwa laki-laki itu memang wajibnya sholatnya ya di masjid, begitu ya. Ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ini kalau kata Syekh Utsaimin wajib sholat berjamaah itu. Kenapa alasannya? Kenapa kok bisa wajib sholat berjamaah itu? Bahwa para ulama mengatakan, para ahli ilmi mengatakan bahwa anna sholatul jamaahati fardu ain. Sholat jamaah itu hukumnya wajib. Kenapa bisa wajib? Wa annahu yajibu alal insan. Kenapa kok bisa wajib? Karena dikarenakan wajib hukumnya sholat berjamaah itu fil masjid li ahadit warufat fidzalik. Kenapa? Karena syariat Allah Subhanahu wa taala fi kitabihi hina qala wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Wajibnya seseorang sholat di masjid itu dikarenakan apa? Bahkan dalam keadaan perang pun maka wajib bagimu untuk melaksanakan sholat berjamaah, apalagi di luar perang. Ini besok kita bahas ya, bagaimana hukum sholat berjamaah. Bapak Ibu rahimakumullah, itu diantara kemudian ilmu yang bisa kita ambil. Nah, fawaid hadis yang berikutnya adalah, saya kira cukup ya. Ya sudah cukup. Ini hadis, fawaid hadis yang berikutnya. Allah Ta'ala itu mengangkat atau menghapuskan kesalahan dari orang yang melangkahkan kakinya ke masjid. Wa hadza fadlun azim. Ini adalah karunia Allah yang utama, yang mulia. Hatta yadkhulal masjid, fa idza dakhalal masjid fa shalla ma kutiba lahu tsumma jalasa yantadhirus shalah fa innahu fis sholati mantadhirus shalah. Fawaid hadis yang berikutnya yang bisa kita pelajari adalah seseorang itu kalau dia niat sholat berjamaah, misalnya sholat maghrib, kemudian dia menunggu sholat maghrib sampai sholat isya, semata-mata menunggu di situ, tidak ada niatan yang lainnya, dengan zikir, dengan ngaji dan lain sebagainya, maka selama ia duduk di dalam majelisnya itu dicatat sebagai sholat. Ini hadis yang fawaid hadis yang berikutnya. Catatannya apa? Catatannya dia niat. Kalau dia tidak punya niat, hanya kebetulan saja, maka tidak berlaku dalam keutamaan-keutamaan menunggu waktu sholat. Tapi kalau niat, nah tadi sudah niat atau belum? Sudah niat mau berzikir untuk menunggu waktu sholat yang berikutnya atau belum? Ini kan penting.
Kadang-kadang kita ngaji habis maghrib sampai isya, niatnya hanya ngaji, tidak sampai kepada niat untuk mencari keutamaan menunggu waktu sholat maghrib dengan waktu sholat yang berikutnya. Ini okay. Insya Allah besok kita akan masuk kepada hadis yang berikutnya, yaitu hadis berkaitan dengan amalan seseorang, perhitungan amalan kebaikan dan perhitungan amal keburukan. Insya Allah itu akan sampai. Jadi beda cara Allah menghitung kebaikan dan keburukan dalam hadis yang berikutnya. Kalau kebaikan itu dicatat, satu kebaikan yang kita lakukan berapa kali lipat? 10 minimal. Sampai 70 kali lipat. Itu kalau kebaikan. Bahkan sampai tak terhingga. Itu kalau kebaikan. Tapi kalau maksiat, keburukan, kita niat pengen bermaksiat dan maksiat itu kelakon, maka akan ditulis berapa kebaikan? Berapa kesalahan? 1 kesalahan. Bahkan kemudian ketika kita sudah niat untuk bermaksiat dan kita tidak jadi bermaksiat, ada syaratnya. Kenapa tidak bermaksiat? Maka di situ ditulis merupakan kebaikan. Nah, insya Allah ini besok ketemu pada hadis yang berikutnya. Jadi kesimpulan pada malam hari ini adalah bahwa permusuhan, saling bunuh-membunuh, saling teror-menteror itu merupakan dosa yang besar. Bahkan terjadi pertengkaran ada antara dua seorang muslim dengan tidak hak, dengan nafsu, ini juga merupakan dosa yang besar. Maka itu harus kita tinggalkan. Kalau kita berusaha untuk menahan diri kita dari sesuatu yang berbuat zalim kepada kita dan secukupnya saja, tidak kemudian membabi buta kita membalas orang yang mendolimi kita. Tujuannya apa? Untuk menghindari kerusakan. Jadi omahe dirusak misalnya kan, kok menengah ini juga keliru juga gitu. Kok menengah sama, aku nek ngelawan ndak melbu neraka kan salah kan juga kan gitu. Rumahnya dirusak kok kita diam saja. Nah, kita harus melawan. Melawannya dengan cara apa? Dengan cara yang ma'ruf. Tidak boleh membabi buta. Kesempatan kayak wis ngerusak omahku genten tak obong, nah, misalnya kan itu keliru juga gitu. Melawan kita itu semata-mata untuk menghindari mafsadah yang lebih besar gitu ya. Itu keterangan daripada hadis yang kita sampaikan. Kemudian masalah sholat ini juga perlu digarisbawahi, dari rumah sudah diniatkan semata-mata untuk ke masjid. Ngaji jangan hanya niat ngaji, tapi kemudian diniatkan untuk menunggu keutamaan-keutamaan yang lainnya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat apa yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah besok Ramadan panjenengan bisa sholat di sini. Kita sudah mengatur jadwal dan memang insya Allah untuk Ramadan kajian malam diganti sore. Kemudian kita juga nanti malam akan rapat bagaimana nanti iktikaf dan lain sebagainya. Besok keputusannya bagaimana insya Allah kita umumkan pada kajian yang berikutnya. Untuk pekan depan pemateri sinten nggih? Ustadz siapa besok? Ustadz Mawardi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.